Jangan lupa teman-teman di-subscribe Purba Family. Asal-usul Gajah Mada sampai sekarang masih simpang siur. Banyak pendapat bahwa Gajah Mada berasal dari daerah luar Pulau Jawa. Kontroversi asal-usul Gajah Mada ini masih terus berlanjut sampai sekarang. Ada yang menyatakan Gajah Mada berasal dari Kalimantan Barat, yaitu anak kepala suku Dayak di sana. Ada pula yang menyatakan asal-usul Gajah Mada berasal dari Pulau Buton. Serta ada yang menyatakan bahwa Gajah Mada asalnya dari Bima, Pulau Sumbawa. Dan ada pula yang menyatakan dari Kerinci, Pulau Sumatera. Pendapat lain menyatakan Gajah Mada tidak punya ayah dan ibu. Ia adalah titisan dewa terlahir dari buah kelapa. Hal lain menyatakan bahwa Gajah Mada berasal dari Lamongan. Dan ada pula yang menyatakan dari Jombang. Nah teman, begitu banyak pendapat tentang asal-usul Gajah Mada. Tetapi semua ini merupakan sejarah yang patut dipuji, mengingat kecintaan daerah kepada tokoh Gajah Mada yang populer dengan Sumpah Palapanya. Gajah Mada merupakan tokoh pemersatu Nusantara yang sekarang menjadi wilayah Indonesia. Kali ini kita kupas kisah dari Tanah Batak yang mengungkap Gajah Mada berasal dari Sumatera Utara. Walaupun cerita ini tidak pernah dipublikasikan, mengingat Gajah Mada telah menjadi orang Majapahit. Kita ikuti kisahnya teman, dari awal sampai akhir. Setelah itu kalau kisah ini tidak berkenan, boleh diterangkan pada kolom komentar. Karena maksud kami bukan membenarkan kisah ini, tetapi hal ini perlu diutarakan karena merupakan sejarah dan sebagai studi banding. Begini ceritanya, dikutip dari Tuturian Asusuran Purba dan yaitu dari surat Pustahalak Liksandi Kerajaan Silo. Awalnya Purba datang dari bagian timur laut India, dari daerah kota Nagpur. Mereka berlayar melalui Selat Malaka hingga sampai ke Sumatera Timur dan berlabuh di Pagurawan di Batubara dan membentuk perkampungan di sekitar aliran Sungai Bahapal pada abad ke-4 Masehi. Kampung Purba ini berkembang sampai ke Asahan. Penduduk Purba beradaptasi dengan penduduk Melayu, di mana kerajaan Melayu sudah dikenal berpusat di Delhi dan di Serdang. Hubungan baik juga dijalin Purba dengan wilayah Nagur yang dipimpin klan Damanik. Singkat cerita, sampailah di abad ke-12, tepatnya tahun 1280, lahirlah si Mada di Kampung Purba, merupakan putra kedua dari Partuanon Purba. Si Mada tumbuh dengan perawakan yang besar dan gagah, berkulit putih bersih. Dia memiliki abang bernama Tambak dan kakak bernama Si Bolu. Si Mada dan si Tambak diajari dihar atau pencak silat oleh ayahandanya. Setelah diharnya dianggap matang, maka diberi pula ilmu tenaga dalam dan kebatinan. Ayahanda si Mada diakui memang memiliki ilmu kedijayaan yang cukup tinggi, sehingga disegani oleh Raja Melayu dan diberi wilayah Pagurawan dan Asahan sebagai Partuanon atau kepala kampung. Pada tahun 1293, Indrawarman, pimpinan pasukan kerajaan Dharmasraya Jambi dan pasukan tentara kerajaan Singosari yang dipimpin oleh Gajah Pagon datang melakukan ekspedisi ke kerajaan Melayu. Karena hubungan baik antara Singasari dan Melayu memang sudah terjalin. Dari kerajaan Melayu inilah dituturkan tentang Partuanon Purba yang maju pesat, sehingga kedua pasukan kerajaan ini singgah di Bandar Pasir Mandogei Asahan. Gajah Pagon kagum pada si Mada yang pada saat itu telah berusia 13 tahun, tetapi tubuhnya seperti sudah cukup dewasa, berperawakan besar, gagah, dan tampan. Gajah Pagon pun membujuk si Mada agar bersedia ikut ke Singosari supaya bisa menjadi orang besar. Si Mada bersedia asal diizinkan ayahandanya. Mendengar pengakuan si Mada, Gajah Pagon pun sangat gembira dan bertujuan meminta izin kepada Purba. Tapi teman,
Gajah Pagon pintar. Sewaktu minta izin untuk membawa Simada, Gajah Pagon sebelum berangkat ke Singasari terlebih dahulu mendirikan kerajaan purba. Maka pasukan tentara kerajaan Singasari ini bersama pasukan kerajaan Damasraya beserta penduduk Partuanon Purba mendirikan kerajaan purba dengan nama Kerajaan Silo berpusat di Bandar Pasir Mandoge, Asahan. Setelah kerajaan Silo berdiri, Gajah Pagon pun ingin kembali ke Singasari. Nah teman, di sini Indrawarman tidak mau kembali ke Jambi, tetapi dia menetap di kerajaan Silo membantu Raja Purba beserta pasukannya. Hari terakhir di kerajaan Silo, Gajah Pagon pun mencoba menguji ilmu penunggangan Simada yang didapat dari ayahandanya. Pertarungan sengit pun terjadi mengingat tubuh Simada yang begitu besar. Walaupun usianya baru 13 tahun, Gajah Pagon kewalahan. Simada hanya kalah dalam pengalaman bertarung dengan Gajah Pagon. Berangkatlah Gajah Pagon dan Simada ke Tanah Jawa menuju Singosari. Sebelum berangkat, Gajah Pagon mengikrarkan bahwa Simada diangkat Gajah Pagon sebagai putranya dan diberi nama Gajah Mada. Sejak itulah maka Gajah Mada tidak pernah lagi disebut putra dari Raja Purba. Di dalam pelayaran dan perjalanan ke Singasari, Gajah Pagon banyak menceritakan tentang kejayaan Singasari dan Raja Kartanegara serta kedekatannya dengan Raden Wijaya kepada Gajah Mada. Sampainya di Singasari, betapa terkejutnya Gajah Pagon mendengar Prabu Kartanegara sudah terbunuh oleh Jayakatwang besannya sendiri. Raden Wijaya mendirikan kerajaan baru yaitu Majapahit. Karena situasi belum stabil, maka Gajah Pagon menemui Macan Kuping, kepala desa Pandakan. Disinilah Gajah Pagon menetap dan melatih Gajah Mada tentang ilmu kesaktian serta ilmu keprajuritan kerajaan. Raden Wijaya berhasil mendirikan kerajaan Majapahit dan menguasai kembali Singasari dan Kediri dengan mengelabui pasukan Tartar dari Cina untuk menyerang Jayakatwang. Raden Wijaya dinobatkan menjadi Raja Majapahit pada tanggal 10 November tahun 1293. Pada awal tahun 1294, Gajah Pagon membawa Gajah Mada menghadap Raden Wijaya dan melaporkan perjalanannya ke Sumatera dari Kerajaan Sriwijaya, Palembang, Damasraya, Jambi, dan Pamalayu, Sumatera Utara. Karena pada saat keberangkatan Gajah Pagon ke Sumatera, Raden Wijaya sudah menjadi Panglima Perang Singasari karena merupakan putra Raja Kartanegara. Seharusnya yang berangkat ke Sumatera adalah Kebo Anabrang, tetapi digantikan Gajah Mada karena pada saat itu Kebo Anabrang memiliki istri yang sedang hamil. Gajah Mada putra Gajah Pagon diterima menjadi prajurit kerajaan Majapahit oleh Prabu Raden Wijaya. Dengan gesitnya, dengan keahliannya, maka Majapahit pun disayangi oleh Prabu Raden Wijaya. Pada tahun 1319, Gajah Mada berjasa pada kerajaan Majapahit dengan menumpas habis pemberontakan Rakuti dan menyelamatkan Prabu Jayanegara yang menggantikan Prabu Raden Wijaya. Akibat jasa Gajah Mada ini, maka diangkatlah dia menjadi patih oleh Prabu Jayanegara. Kemudian pada tahun 1336 Gajah Mada dinobatkan menjadi Mahapatih di kerajaan Majapahit dan Gajah Mada membacakan Sumpah Palapa yang isinya berupa sumpah yang harus menyatukan seluruh Nusantara dan sebelum Nusantara bersatu maka Gajah Mada tidak akan memakan buah pala. Sumpah ini dibaca Gajah Mada di hadapan Ratu Tribuana Wijaya Tunggadewi yang menggantikan yaitu Prabu Jayanegara. Sejak itu maka Gajah Mada berusaha keras untuk menyatukan seluruh kerajaan yang ada di Nusantara yang sekarang disebut Indonesia. Dan semenjak itu kejayaan Majapahit benar-benar cemerlang. Celakanya kerajaan Silo tidak mau tunduk kepada Majapahit. Indrawarman mengirim trik sandi ke Majapahit dan mengetahui Gajah Mada telah menjadi Mahapati. Dikira Indrawarman dengan Mahapati Gajah Mada tidak mungkin menyerang kerajaan Silo, yaitu daerahnya sendiri.
Pada tahun 1350, tentara Majapahit dipimpin Aditya Warman ekspedisi ke Sumatera Utara untuk menghukum Indrawarman. Perang pun meletus antara Silo dengan Majapahit. Pada saat peperangan ini, Kerajaan Silo dipimpin oleh Tambak, putra si Purba. Indrawarman tewas dalam pertempuran dan Raja Purba, yaitu Tambak, meninggalkan Kerajaan Silo bersama keluarga dan sisa prajurit Indrawarman menuju pedalaman arah timur Danau Toba, dan sebagian ada yang menuju yaitu kota Pinang. Pada tahun 1351 Hayam Wuruk naik tahta Kerajaan Majapahit. Disinilah kejayaan Majapahit. Hampir seluruh kerajaan di Pulau Jawa tunduk kepada Majapahit, begitu pula kerajaan-kerajaan di luar Pulau Jawa. Kegemilangan Gajah Mada meredup ketika Perang Bubat tahun 1357, yaitu antara Majapahit dan Kerajaan Sunda. Gajah Mada mempolitisir rencana pernikahan Hayam Wuruk dengan Diah Pitaloka, putri Raja Sunda. Karena ambisi menyatukan Nusantara dan Sumpah Palapa, Gajah Mada berperang dengan prajurit Kerajaan Sunda. Di sini banyak sekali prajurit Sunda yang terbunuh karena jumlah prajurit Sunda tidak berimbang dengan prajurit Kerajaan Majapahit. Peristiwa inilah yang meredupkan nama besar Mahapati Gajah Mada, dan tindakan ini sangat disayangkan oleh Hayam Wuruk. Untuk menjauhkan Gajah Mada dari Majapahit, Hayam Wuruk menganugerahi Gajah Mada berupa tanah luas di Banger. Tanah luas ini diganti nama menjadi Purbalingo oleh Gajah Mada. Nama Purbalingo berarti tanda keturunan purba. Kemudian di sini Gajah Mada banyak bersemedi dan bertapa karena dia mengingat bahwa dia berasal dari Silo, kerajaan purba. Dikabarkan Gajah Mada meninggal pada tahun 1364 dan berangsur-angsur kerajaan Majapahit melemah di bawah pimpinan Hayam Wuruk, dan Hayam Wuruk meninggal pada tahun 1389. Demikianlah teman cerita tentang asal-usul Gajah Mada dari tanah Batak. Kemudian teman, di sini bahwa orang Batak tidak pernah mempublikasikan nama Gajah Mada berasal dari tanah Batak karena Gajah Mada sendiri pernah menyerang Kerajaan Silo, sehingga Kerajaan Silo runtuh dan Raja Purba yaitu Tambak melanglang buana yaitu masuk ke pedalaman, dan akhirnya keturunan dari Tambak ada yang menjadi raja yaitu di Silo Butu. Demikianlah teman cerita ini kami tayangkan. Terima kasih.